Hello viewers, so welcome back. Jadi hari ini saya bakal unboxing lagi ya teman-teman ya. Nah jadi kali ini saya punya project dari Space Coffee Roastery, sensory project lagi ya. Jadi tema kali ini itu Future Coffee, kopi masa depan, yang dibikin oleh Space Coffee Roastery. Jadi kita langsung unboxing aja ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, TSP ke-15. Ya kenapa Doraemon? Karena Doraemon ini kan film yang menceritakan tentang masa depan. Jadi karena judulnya memang Future Coffee, ya mungkin didominasikan ke Doraemon. Oke, kita buka ya. Nah jadi yang uniknya dari project ini ya, katanya nih dapat hadiah Geisha random ya, diacak random Geisha, cupping spoon, dan cupping bowl. Nah, sekarang kita lihat nih saya dapat apa nih ya. Ada stiker, pastinya ada stiker ya. Stiker homebrewer. Dapat Geisha teman-teman. Jadi ini hadiahnya ya teman-teman ya. Bonusnya. Nah dapat ini pocket, dapat stiker, ini dapat flavor wheel. Nah jadi selain flavor wheel juga dapat stiker ya, stiker dari tiap project Space Coffee Roastery ini mendapatkan stiker juga. Dan ini ada brewing kompas. Jadi untuk teman-teman misalnya sembari brewing, teman-teman tahu kompas itu kan penuju arah jalan ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman tahu istilah dari setiap rasa itu seperti apa. Baik banget ya. Tuh, kan banyak istilahnya. Nah ini mungkin perlu teman-teman amati ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Oke, jadi ini udah kosong ya. Udah kosong. Nah, jadi di project ini kita dapetin apa aja sih ya? Yang pertama teman-teman. Jadi yang tadi ini brewing kompas, ada stiker. Tiap projectnya pasti ada stiker-stikernya ya. Nah, stikernya dapat flavor wheel. Dan ini, nah ini adalah bagian pentingnya ya, dan juga hadiahnya. Nah, oke kita buka ya pocketnya. Nah, di sini ada kopi. Ini per 100 gram. Jadi ini memang disengaja karena dia kan kopi apa ya, kan katanya future coffee ya. Jadi memang sengaja dibikin tanpa ada nama kopinya, jadi originnya, taste-nya itu random. Nah, tapi yang kita lihat dari sini ya, ini seperti apa, kopinya ini mirip kopi yang di project yang kucing itu ya. Untuk profile roastingnya saya kurang tahu karena saya juga belum mahir dalam bidang itu. Nah yang ini sepertinya agak dark, agak gelap roastingannya. Perbedaannya benar-benar sama ya tentunya. Maksudnya benar-benar terlihat gitu ya. Mungkin kita buka aja kali ya. Nah yang Geisha ini nanti aja. Nah kita singkirin dulu ini bonus-bonusnya. Nah di sini kita fokus ke kopinya dulu ya tentunya. Ada pocketnya. Kita buka aja dua-duanya biar kita tahu aromanya gimana. Kita mulai dari yang ini ya, yang agak gelap roastingannya. Oke, tentu bisa lihat di sini ya. Sedikit berbelang sih. Tapi dipastikan ini memang roastingan filter ya, teman-teman ya. Oily, agak oily. Mungkin ini lebih ke apa ya? Di sini memang agak gelap, cuman aslinya sih enggak terlalu gimana gelap. Coba kita cium aromanya dulu ya.
Biasa kalau kopi yang agak gelap ini kan dia cenderung aromanya ke nati gitu ya teman-teman. Cuman ini grapesnya tajam juga sih, bau grapesnya, anggurnya gitu ya. Ini benar-benar fresh roast ya teman-teman. Bisa lihat di sini, ini ada kuning-kuning di packagingnya. Ini oily, ini oil minyak kopinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, tuh minyaknya nempel. Tapi ini kopinya benar-benar wangi sih, benar-benar enak nih kayaknya, mudah diseduh nih kayaknya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Ini lebih light roastingannya, lebih light roast, nggak terlalu homogen juga, agak berbelang juga roastingannya. Kalau yang ini lebih flat, aromanya lebih flat, dia lebih ke rempah gitu. Iya teman-teman, dia aromanya nggak terlalu tajam, lebih ke rempah-rempah gitu. Oke, jadi kita bakal ngebrew yang mana nih? Penasaran? Kita bakal coba ngebrewing aja ya. Dari dua kopi ini, berhubung saya orangnya lebih suka yang fruity ya, jadi mungkin saya akan ngebrew yang nomor 2 aja. Nah, yang ini nanti, yang geisha ini juga untuk nanti aja. Kita brew yang ini aja deh. Oke teman-teman, jadi sudah saya prepare nih ya. Ini kopi yang akan kita seduh, yang nomor 2. Nah, di sini saya menggunakan Timor ya. Timor ini salah satu grinder yang saya gunakan untuk manual brew. Maksudnya untuk pour over ya. Untuk pour over karena lebih konsisten, partikel halusnya juga tidak terlalu banyak. Nah, di sini saya akan menggunakan 13 gram. 13 gram kopi, lebih sedikit nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kalau kurang jelas saya kasih lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini kopinya sedikit dark, sedikit gelap tuh, kayak kismis ya. Kita grinding dulu ya. Untuk grind size-nya berapa ya, ini selera. Tapi untuk patokannya, misalnya teman-teman bilang kalau kasar berapa sih, halus berapa, nah teman-teman boleh tonton di video review saya mengenai grinder Timor. Di situ saya jelaskan lengkap dan saya peragakan beberapa juga. Saya teman-teman mau untuk espresso bisa, untuk pour over bisa. Selain konsisten dan tidak meninggalkan banyak partikel halus, Timor C2 ini kenapa saya pilih untuk pour over? Karena cepat juga. Cepat jadi saya gunakan untuk pour over. Kita flashing ini sebenarnya perlu nggak perlu lah ya tentunya. Penting nggak penting lah ya. Tapi menurut saya paper filter ini tidak berbau. Jadi tidak perlu flashing. Dan kenapa saya flashing? Saya sekaligus memanaskan server kopi dan juga dripper kopi biar suhunya tidak terlalu ekstrim. Dihangatkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ambil kopinya, kita seduh dulu. Oke, medium coarse. Kita blooming di 50 ml. Dilihat dari hasilnya, ini kopi yang fresh sih, benar-benar fresh ya. Bloomingnya juga
bagus. Kalau kopi itu ya ditandakan dari fresh enggaknya, dari bloomingnya ini. Dia bloomingnya bagus, cakep ya. Berarti kopinya seger. Ini kita masuk ke puringan terakhir ya teman-teman ya. Fast brewing aja. Kenapa saya pouring suka fokus di tengah untuk meminimalisir agitasi ya teman-teman. Oke. 1:15. Kurang lagi udah 195 mili untuk kopi 13 gram. Oke, selesai. Coba ini, cium deh aromanya dulu. Cukup menarik sih kopi ini teman-teman. Hal yang membingungkannya benar-benar kopi yang dipertanyakan ya, karena aroma yang dikeluarkan ini sebenarnya rupanya tidak fruity ya teman-teman ya. Untuk aromanya ini lebih ke apa ya, black tea, lebih ke cengkeh gitu. Padahal kopinya cukup light ya, kalau bisa dibilang cukup light. Iya, dia lebih ke rempah-rempahan gitu. Jangan-jangan terbalik sama kopi yang itu nanti. Langsung cobain aja. Dia lebih ke floral teman-teman. Wah, salah kaprah ini. Tapi enak sih, dia smooth. Bitternya juga bitterless gitu ya, kayak tidak terlalu pahit. Mouthfeel-nya enak. Tapi dia, ini serius sih. Tadi untuk beans aromanya lebih ke grapes, wangi, manis gitu ya. Tapi setelah saya seduh ini, dia lebih ke rempah-rempahan gitu. Bahkan ini taste yang di serve ini beda dengan aromanya. Aroma kopinya yang sudah diseduh ini liquidnya ya, bukan ampasnya teman-teman ya. Ini lebih ke cengkeh gitu ya, pedas, spices. Ini enak sih. Oke, mungkin untuk beans yang lain ya, seperti Geisha ini, nah sama yang nomor 1 ini mungkin akan saya seduh dan mungkin akan saya share di Instagram saya, @gelombangseduh ya. Teman-teman boleh ikutin Instagram saya untuk saya suka sharing aja di situ, bercerita tentang experience saya bertemu dengan kopi-kopi baru. Oke teman-teman ya. Mungkin sampai sini aja videonya. Ya mohon maaf jika ada salah kata ya tentang mereview kopi ini. Mungkin di video berikut saya bakal mengunboxing lagi alat kopi ya. Alat kopi yang mungkin teman-teman di luar sana yang pengen memulai bisnis kopi. Nah, alat kopi ini diperlukan nih untuk teman-teman. Teman-teman pasti perlukan nih. Jadi saya akan mengunboxing ya untuk di video selanjutnya. Tonton terus video ini, pantau terus channel ini. Sampai jumpa di video berikut. Thank you.